dari NTT mengucapkan video ini, silakan bagi video ini, karena video ini video yang hanya mengkritisi orang tertentu yang merusak. Kami tidak ganggu agama manapun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya pendeta dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun video ini saya buat saudara-saudara untuk menanggapi ceramah dari Ustadz Yahya Waloni. Yang kami persoalkan bukan ceramahnya beliau di masjid mana atau di mana terserah. Karena beliau adalah Ustadz, beliau punya porsi berceramah kepada orang-orang Islam. Tapi saya sebagai pendeta, saya merasa bahwa dalam isi ceramah itu, kenapa kamu bicara kepada orang Islam, tapi kemudian nama pendeta-pendeta, kami sebagai orang Kristen, engkau sebut-sebut. Nah, jadi dalam sepanjang video ini, saya Pendeta Mel Atok akan memberikan tanggapan saya seputaran beberapa bagian di dalam video ini, di mana Anda menyebut kami kafir, Anda menyebut bahwa mbahnya orang-orang kafir, Andalah yang mempendetakan para pendeta. Karena Anda mengatakan Anda juga mantan rektor dari salah satu sekolah teologi di Papua, seperti yang kelihatan dari video berikut ini. Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Karena saya Pak Dedek, mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Nah, setelah saudara melihat video tadi, yang saya persoalkan ialah kalimat dari Yahya Waloni ini, saudara-saudara ya. Saya jujur, membuat video ini, saya tidak ada persoalan sama orang Islam, saya tidak ada persoalan sama siapapun, saya persoalan sama ceramahnya Yahya Waloni yang menyerang Kristen secara membabi buta. Sebenarnya kami sudah tahu ceramahmu ini dari lama Yahya Waloni. Tapi asal kau tahu saja ya, ceramahmu tuh ece-ece. Ceramahmu tuh abal-abal. Apalagi ketika kamu mengutip ayat-ayat Alkitab, kami mempertanyakan kualitasmu, di mana engkau mengatakan dulu engkau seorang mantan pendeta. Tetapi dari cara ceramahmu, misalnya ya, dari video yang tadi, kamu bilang kamu adalah orang yang mempendetakan pendeta. Seolah-olah orang bisa jadi pendeta dari tanganmu. Jadi pendeta atau tidaknya seseorang pendeta tergantung dari Yahya Waloni. Dia yang melantik atau bukan. Dan yang lebih lucunya, saya melihat di sini ya, bahwa ada kejanggalan di sini. Bahwa Anda mengatakan Anda ini seorang rektor. Lalu Anda yang melantik pendeta. Ada di mana sejarah rektor melantik pendeta? Tidak ada Yahya Waloni. Kamu ngaur. Dengar baik-baik ya. Semua orang yang nonton video ini, saya Pendeta Mel Atok dari NTT, dari Kota Kupang, sangat mengucap syukur kalau orang seperti Yahya Waloni ini dulu mengaku pendeta dan sekarang bukan pendeta. Kenapa saya bersyukur? Dan harusnya semua orang Kristen di seluruh NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Rotendao, Anda juga harus bersyukur bahwa orang seperti dia yang dulunya pendeta sekarang bukan pendeta. Apa alasannya? Yang pertama, dia ini pembohong dan sombong. Saudara dengar baik-baik. Yahya Waloni ini pembohong dan sombong. Kebohongannya yang mana? Yang pertama tadi, Anda lihat. Dia bilang dia rektor. Tapi kalau lantik pendeta, pendeta tidak dihasilkan dari sekolah teologi. Pendeta itu adalah produk sinode-sinode gereja. Misalnya, kalau memang Anda ketua PGI, lalu kemudian kamu sebagai pengurus sinode dan pendeta-pendeta seturut tata gerejamu, lalu kamu melantik pendeta, itu boleh. Tapi kamu punya video ini, Yahya Waloni, saya rasa kamu pembohong besar. Kamu mengatasnamakan Kristen, kau jelek-jelekan Kristen di ceramahmu di masjid-masjid, padahal isinya bohong. Buat orang-orang Muslim, saya mau kasih tahu, hati-hati sama orang ini. Ceramahnya yang dia singgung tentang kami, salah semua, omong kosong. Jadi, saya sebagai pendeta, mau kasih tahu ya, kebohongan pertama, bahwa rektor tidak pernah mencetak pendeta. Yang kedua, andai kata, dengar baik-baik ya, andai kata satu sinode menghasilkan pendeta dan bukan rektor atau sekolah teologi yang Yahya Waloni koar-koar itu,
saya mau kasih tahu, andai kata pendeta dilantik oleh satu sinode pun, itu bukan berarti sinode lah yang memilih pendeta. Pendeta itu adalah satu anugerah, itu panggilan khusus yang datang dari Allah. Makanya kenapa saya bilang saya bersyukur kamu keluar, karena kamu angkuh, kamu sombong. Kalau memang kamu pernah jadi pendeta, kamu pernah jadi hamba Tuhan di kalangan Kristen, kamu sendiri tahu firman Allah, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya bacakan ayatnya, dan nanti ayatnya bisa kita perhatikan, ditayangkan supaya semua orang percaya, orang Kristen yang mungkin Anda resah dengan videonya Yahya Waloni ini, jangan takut, ini pendusta kok. Buat apa takut sama dia? Ya, tidak ada satu pendeta pun yang takut sama kau, Yahya Waloni. Dengar baik-baik. Tidak ada satu pun kami yang takut sama kau. Nah, kalau kita memperhatikan Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu meminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ayat ini saja mau mengingatkan bahwa rasul-rasul yang jabatan rohani lebih tinggi, rasul-rasul saja jabatan rohani lebih tinggi dari sekedar ketua PGI, atau lebih tinggi dari pendeta, lebih tinggi dari paus, itu saja dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa kamu Yahya Waloni yang mengatakan kamulah yang mempendetakan pendeta, kamulah mbahnya orang-orang kafir, kamu pendusta? Sepanjang saya jadi Kristen, saya tidak pernah dengar satu pendeta top bernama Yahya Waloni. Jadi kalau kau berkoar-koar sekarang kau mantan pendeta, kau pendeta siapa? Kau tidak terkenal. Bukumu yang mana? Saya juga sekolah teologi. Belum pernah saya dengar ada satu pendeta pintar bernama Yahya Waloni. Saya tidak pernah dengar ada satu pendeta luar biasa di Indonesia bernama Yahya Waloni. Tahu-tahu kau nongol, kau bilang kau pendeta hebat, omong kosong. Dengar baik Yahya Waloni, kalau kau ngomong tentang Muslim, kami tidak berani. Karena urusan Islam, silakan urusan Islam. Tapi kalau kau singgung-singgung pendeta, kau dengar baik-baik. Tidak ada satu pendeta pun di Indonesia, apalagi di NTT, yang takut dengan engkau. Jadi dengar baik-baik Yahya Waloni ya. Kamu pendusta, kamu pembohong, kamu sombong. Dan orang seperti kau memang cocok keluar dari Kristen. Karena kekristenan mengajarkan kami rendah hati. Kristen mengajarkan kami kalau sudah khotbah pun, sudah melayani Tuhan pun, datang bilang kami hamba tidak berguna. Lalu kau pukul-pukul dada. Ini orangnya yang paham Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Ini orangnya. Itu ciri bukan hamba Tuhan. Itu ciri alat setan. Karena setan sifatnya memang sombong. Jadi dengar baik-baik. Kalau kamu memang hamba Tuhan, sekali lagi, harusnya kamu punya hati hamba yang betul-betul mengagungkan Tuhan, bahwa kamu tidak layak, kamu tidak pantas dan ditangkap oleh Tuhan. Begitu. Sebab Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan Paulus sendiri menulis kepada Timotius, kalau mau